Saya mau coba jawab pertanyaan dari Raka Collection ya. Jadi lewat VT ini mungkin bisa membantu ya. Bapak mau tanya, 3 minggu pasca operasi retina, rasa matanya masih ada yang ganjel dan rasa nyeri sampai ke kepala nggak? Gitu ya. Terus dia tanya lagi di bawah, saya juga udah 4 minggu, tapi masih nyeri kalau buka mata. Sama sakit kepala kalau buat tidur. Oke, jadi saya jawab ya. Beberapa hari pasca operasi ya, memang terasa ada yang mengganjal ya. Dokter dan suster juga udah informasikan komplikasi-komplikasi yang umum terjadi ya. Tetapi itu tidak masalah ya. Tapi kalau sudah 4 minggu, ini yang mungkin perlu Raka Collection tanya dokter lebih lanjut ya. Tapi beberapa hal yang saya mau coba jawab juga buat teman-teman yang lain. Di awal-awal kita selesai operasi, setiap proses pemulihan mulai dari obat-obatan yang kita minum atau obat-obat luar yang kita pakai itu harus benar-benar disiplin ya, sesuai anjuran dokter. Dan yang pasti ya, segala sesuatu saat kita menggunakan obat-obat, misalnya tetes mata, dipastikan tangan kita atau orang yang membantu kita itu selalu steril, bersih. Jadi dia harus cuci tangan pakai sabun. Jadi pastikan bahwa tidak ada indikasi yang bisa membuat mata kita ini terjadi peradangan atau infeksi, gitu ya. Ini saya waktu sebelum operasi juga sudah diedukasi ya. Jadi semoga Kak Raka Collection ini, ya ini kan, keluhan ringan yang sering dialami menjalani operasi retina adalah mata pegal, pedih, berair, terasa ada ganjelan. Perasaan ini biasanya disebabkan oleh adanya simpul jahitan yang digunakan waktu operasi dan akan hilang dengan sendirinya. Oke, jadi saya mau cerita dulu. Saya sudah 3 minggu ya. Hari ini saya merasa mata saya nggak ada sesuatu yang aneh ya. Nggak ada yang saya rasa sakit. Cuma tetap gas ini kan belum habis ya. Gas bubble C3F8 ini nanti akan, tapi sudah berkurang. Ini akan habis diabsorb sama tubuh kita ya. Dia akan hilang, nanti diganti cairan alami dari tubuh kita. Nah, itu aja yang masih ada di dalam mata saya. Selebihnya semua normal menurut saya ya. Pandangan masih kabur ya, pasti masih kabur. Cuma seiring waktu saya merasakan penglihatan saya mulai lebih baik begitu ya. Jadi nggak ada lagi sesuatu yang menutupi gitu ya. Pandangan juga lebih luas gitu ya. Oke, saya concern mungkin di video ini mau cerita bahwa dari awal kita memang harus disiplin tadi ya. Seperti misalnya cuci mata. Ini ada satu obat, ini seperti injeksi ya. Ya, ini sebentar ya. Oke. Ini dipakai untuk membersihkan mata kita menggunakan kasa steril ini. Ini dibuka, begitu dibuka. Jadi ini saya pakai pagi dan sore sebelum tidur ya, sebelum istirahat ya. Pagi, bangun pagi saya cuci pakai kasa steril ini ya, dan sore dicuci lagi. Begitu ini sore sudah selesai, masih ada sisa, ini dibuang, nggak boleh digunakan lagi. Jadi area mata kita, kelopaknya, bulu matanya, semua alis, daerah-daerah mata kita ini dibersihkan supaya tidak ada kontaminasi atau bisa bersih dan steril. Kemudian setelah dibersihkan pagi, saya gunakan ini Timol ya.
kabur ya. Oke, ini ya. Ini obat untuk menjaga tekanan bola mata ya. Jadi dokter kasih tahu tekanan bola mata yang normal itu ya maksimal 21 di bawah itu. Saya sejauh ini puji Tuhan ya bagus ya. Mata kiri biasa 14, mata kanan 16 dan sebaliknya sering masih normal. Jadi tidak ada kendala ya. Biasanya operasi vitreoretina ini ya, operasi ablation ini sering mengakibatkan tekanan bola mata yang tinggi. Nah, tapi tetap dijaga dengan menggunakan obat ini. Ini saya pakai awal-awal ya 2 hari. Ini pakai setiap 1 jam sekali. Sekarang saya sudah 3 jam sekali ya. Terus baru obat mata yang ini. Ini Tobrosom ini ya, Cendo. Ya, begini bentuknya. Ini juga saya pakai per 3 jam. Ya. Nah, saya juga dikasih dokter obat ini Mevinal. Ini untuk menghilangkan nyeri. Tadi kan kalau Kak Raka Collection merasa masih pusing, kepalanya sakit, ya pakai obat ini. Tapi saya nggak pernah pakai ini karena saya rasa masih hal-hal yang wajar sakit yang saya rasakan. Jadi saya nggak pernah minum ini, hanya dikasih aja buat jaga-jaga, gitu ya. Kemudian kita wajib beristirahat penuh ya, total ya. Saya banyak berbaring dan nggak melakukan aktivitas apapun. Seperti kan nggak boleh kena debu. Saya punya anjing, saya nggak pernah sentuh anjing. Atau apalagi ke dapur yang ada asap gitu. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu mata kita harus kita menghindar ya. Banyak beristirahat, berbaring yang tadi saya sampaikan. Kalau saya kan harus tahu lungkup ya, saya ikutin petunjuknya. Benar-benar saya hanya di kamar saja. Gitu. Kemudian apalagi ya obat-obat. Kalau buat makanan ya bebas sih sebenarnya. Nah, cuma saya tanya juga dokter. Kalau bisa hindari makan yang banyak mengandung lemak gitu ya. Karena itu akan mempersulit merekatnya syaraf-syaraf mata, penyembuhannya. Jadi saya nggak makan makanan-makanan yang berlemak ya. Jadi saya lebih banyak makanan buah ya yang direbus-rebus gitu, sayur, makanan sehat lah, buah-buahan yang pasti saya setiap hari banyak makan. Nah, kemudian nih ada omega 3. Nah, teman-teman juga bisa cari ini bagus buat mata kita, bukan hanya buat mata ya. Terus apalagi yang saya pakai ya supaya cepat pulih. Ya ini B-kompleks. Konsumsi ini dari rumah sakit juga ya. Ini vitamin A, ada bilberry ya. Ini juga bagus. Saya rasa nggak harus merek ini, bisa dicari juga ya. Pokoknya vitamin buat mata lah ya. Kalian bisa cari. Ini saya minum juga setiap hari 1 kapsul ya. Kemudian saya ada dikasih oleh sahabat saya ini. Ini herbal ya. Bagus sekali untuk pemulihan pasca operasi untuk penyakit dalam ya. Ini bagus banget ya. Jadi boleh juga dikonsumsi ya. Ini 1 botol ini harus habis ya. Sehari sekali ya. Nah, ini apanya? Kotaknya ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa beli di online sih ada ya. Seng Yu Jing ya. Saya rasa itu yang saya konsumsi ya. Terus kalau istirahat ini juga perlu ya. Kalau tidur harus gunakan ini ya, supaya aman ya. Terus nanti direkatkan pakai plester dari rumah sakit ya. Jadi jangan mata kita dikucek-kucek ya, disentuh jangan. Saya nggak pernah sentuh ya. Ya itu sih hal-hal yang mungkin bisa saya bagikan. Nanti kalau ada hal yang lain yang perlu saya buat video berikutnya. Atau kalian bisa
kasih pertanyaan di kolom komentar. Jadi saya senang aja bisa berbagi, karena hari-hari nggak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa beristirahat. Jadi waktu-waktu saya juga mau pakai untuk jadi berkat. Oke, semangat terus ya.